Halo penyuka film, apa kabar? Sudahkah kalian nonton film hari ini? Oke, kali ini saya akan merangkum alur film berjudul Vengeance Love Story yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Sebelum kita eksekusi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Film dibuka oleh karakter bernama John. John adalah seorang detektif yang sedang terpukul berat atas kematian istrinya akibat penyakit kanker. Ditambah lagi dia juga kehilangan sahabat baik sekaligus partner kerjanya akibat baku tembak saat sedang memburu seorang bandar narkoboy. Keadaan itu merubah sifatnya menjadi pemarah dan pemurung. Sampai pada suatu malam, saat dia sedang minum di sebuah bar, dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Tina Maguire. Wajah Tina mengingatkan John kepada istrinya yang telah meninggal. Begitu juga dengan sikap Tina yang periang dan menyenangkan. Tina sendiri adalah seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Betty. Malam itu Tina curhat banyak hal kepada John, sementara John hanya diam saja mendengar ocehannya. Tina bahkan mampu membuat John tersenyum lagi dengan leluconnya. Hal yang langka terjadi kepada John yang memiliki sikap yang agak kaku. Sebelum pergi, Tina memberikan nomor teleponnya kepada John dan meminta John agar tidak segan-segan menghubunginya. Tina kemudian pergi untuk menjemput Betty yang dia titipkan di rumah pacarnya yang bernama Casey. Di sana dia sempat minum dan berkasih mesra dengan pacarnya itu. Casey mengajak Tina untuk menginap saja di rumahnya, mengingat jam sudah lewat malam. Namun Tina menolaknya. Lalu dia membawa Betty pulang dengan berjalan kaki. Casey juga menawarkan untuk mengantarkannya dengan mobil. Namun Tina juga menolaknya dengan alasan rumahnya tidak terlalu jauh. Dengan berjalan kaki, Tina memilih jalan pintas yang lebih dekat melewati taman-taman. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh 4 orang pria yang sedang mabuk. Dan malangnya lagi dia juga diperkaos oleh 4 orang pria itu di depan anaknya sendiri di dalam sebuah gubuk. Bahkan Tina juga mendapat kekerasan fisik hingga babak belur dan tidak sadarkan diri. Betty yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dalam persembunyiannya. Setelah selesai, Tina dan anaknya ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Kemudian Betty keluar dan meminta pertolongan. Secara kebetulan mobil John lewat dan melihat Betty sendirian di tengah jalan. Betty pun menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. John bergegas menuju ke lokasi kejadian. Dia terkejut melihat bahwa wanita itu adalah Tina, wanita yang baru saja dia kenal. Tak lama kemudian ambulan datang. Tina dan Betty pun segera dilarikan ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, ibu Tina datang menjenguk anak dan cucunya. Kemudian John menemui Betty untuk meminta keterangan siapa saja orang-orang yang telah menyerang mereka. Tak butuh waktu lama, John CS langsung meringkus semua pelaku pada malam itu juga di tempat yang berbeda-beda. 7 orang tersangka berhasil diamankan. Kemudian Betty disuruh mengidentifikasi ke-7 orang tersebut. Dengan muka ketakutan sambil menangis, Betty menunjuk wajah 4 orang yang menyerang ibunya pada malam hari itu. Mereka adalah adik-beradik bernama Marvin dan Loy, dan 2 orang lagi bernama Jimmy dan Fritz. Sementara itu Tina masih belum juga sadar dari pingsannya. Dia dijenguk oleh pacarnya, namun kedatangan Casey disambut ketus oleh ibu Tina. Dia kecewa dengan Casey karena telah membiarkan anak dan cucunya pulang sendirian malam itu, dan meminta Casey agar menjauhi Tina. John secara rutin datang menjenguk Tina untuk menunjukkan kepeduliannya dan memastikan Tina dan anaknya mendapatkan keadilan. Secara tak sengaja John melihat Betty sedang menangis di sofa rumah sakit. Dia pun menghampiri dan menghiburnya. Di tempat lain, ibu tersangka Marvin dan Loy tidak terima anaknya di penjara. Dia menganggap anaknya tidak bersalah dan telah difitnah oleh Tina. Seorang pendeta menyarankan kepada ibu Marvin agar menyewa jasa seorang pengacara bernama Jay untuk membela anaknya. Pengacara tersebut terkenal handal dan juga licik. Pendeta itu bilang bahwa Jay adalah orang yang tepat untuk menangani kasus anaknya. Tanpa menunggu lama, orang tua Marvin pun menemui pengacara itu. Jay bilang, bayaran bagi jasaku tidaklah murah, apakah kalian sanggup? Ibu Marvin bilang, dia tidak peduli berapapun bayaran yang diminta, asalkan anaknya bisa bebas. Dia bahkan memberikan sertifikat rumah kepada Jay sebagai jaminannya.
Jay menjawab, tidak usah khawatir, anak kalian akan bebas tidak lama lagi. Jay juga bilang kalau juri pengadilan hanya akan mendengarkan dua hal. Satu, cerita, dan kedua adalah bagaimana cara kita menceritakan cerita itu. Keesokan harinya Tina akhirnya sadar dari komanya dan dia pun dibawa pulang oleh ibunya. Pengacara yang akan mendampinginya di pengadilan nanti datang dan meminta kepada Tina agar tetap tenang dan fokus pada sidang pertama nanti. Tina yang masih trauma tidak begitu yakin akan mampu mengontrol emosinya. Namun Betty meyakinkannya dan bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. No, she can't wait. We're all set. Okay? Keesokan harinya sidang pertama pun dimulai. Baru saja masuk ke ruangan pengadilan, Tina sudah mendapatkan serangan verbal dari Roy dan ibunya. Jelas hal itu membuat mentalnya semakin tertekan. Setelah pengacaranya membacakan tuntutan, Tina diminta untuk bersaksi. Setelah melihat wajah-wajah tersangka yang tersenyum seolah melecehkannya, dia gagal mengawal emosinya dan malah berteriak histeris. Here. I'm sorry, I Miss see Dixon. them. Does the state have I another see- question? You did fine. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jay untuk memojokkannya dan menuding kalau Tina memiliki masalah temperamental. Berdasarkan kesaksian dari tersangka, kejadian malam hari itu terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Jay bilang, ibu macam apa yang mengajak anak perempuannya berjalan kaki pada tengah malam dalam keadaan mabuk dan dengan pakaian yang minim. Dia menambahkan kalau Tina lah yang lebih dulu menyerang tersangka karena tersangka tidak memberi uang yang cukup atas jasanya pada malam hari itu. Mendengar tudingan dari Jay, Tina menjadi semakin histeris dan para tersangka pun bebas untuk sementara dengan uang jaminan. Nothing bad, huh? John yang menyaksikan sidang itu juga ikut terbawa emosi. Mulai hari itu dia terus mengawasi Tina dan juga pergerakan dari tersangka. Tina yang semakin frustasi mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat di air terjun yang sangat deras. Namun beruntung berhasil digagalkan oleh John. Fly to the summer we love. John bilang, kamu masih punya anak, jangan biarkan anakmu kehilangan ibunya. Setelah berhasil ditenangkan, John lalu mengantar Tina pulang. John juga memberi nomor telepon kepada Betty. Dia bilang, teleponlah kapanpun kalian membutuhkanku. If you need a ride home, Bethy, you give that to your mom for me. She can call me anytime. Tak lama setelah John pergi, rumah Tina mendapat teror dari salah satu tersangka bernama Jimmy dengan menaruh bangkai kucing di depan pintu rumah Tina. Betty yang ketakutan memberitahu kejadian itu kepada John. Pada malam harinya di sebuah bar, Jimmy sengaja mencari gara-gara dengan Casey, mantan pacar Tina. Tanpa dia sadari ada John yang tengah mengawasinya. You want another Saat sedang mencoba menghajar Casey, John datang dan menembak Jimmy tepat ke arah kepalanya. That's called a hit, baby. Keesokan harinya di kantor polisi, John mengaku kejadian malam itu terjadi karena mempertahankan diri dari Jimmy yang menyerangnya terlebih dahulu. Karena tak punya bukti, John pun lolos dari tuduhan. More like it was meant to be. And what was that purpose, John? Singkat cerita, pengacara Tina datang menemui Jay, mengajaknya bicara dari hati ke hati. Jay mengatakan jika di persidangan final nanti Tina kalah, kliennya akan menuntut balik Tina atas pencemaran nama baik. Kecuali Tina mau menghilangkan tuntutan pelecehan dan hanya menjadi tuntutan penyerangan berat saja. Dan kemungkinan kliennya hanya akan dipenjara 3 tahun. Mau tidak mau, pengacara Tina pun setuju dengan tawaran itu, mengingat kemungkinan mereka menang sangatlah tipis. Namun Marvin dan Loy ogah mengaku bersalah dan lebih memilih untuk kabur ke Kanada. Jay berbohong dan mengatakan kesempatan mereka menang sangatlah tipis karena kuatnya bukti-bukti dari pihak penuntut. Kalau kalian kalah di persidangan nanti, hukuman 20 tahun penjara akan menanti kalian. Tapi jika kalian mengaku bersalah, maka akan dikurangi menjadi 3 tahun saja. Namun ibunya yakin kalau anaknya akan menang. Pada malam harinya, Loy mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari teman pengacaranya dan menyuruhnya untuk mengambil bukti-bukti kuat yang akan memenangkan kasus mereka pada persidangan nanti.
Lloyd dan Marvin pun langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apa-apa, melainkan seseorang yang datang dan menghabisi mereka berdua dan membuang tubuh mereka ke dalam air terjun. Dan ternyata orang itu adalah John. John lalu membawa mobil Marvin ke perbatasan Kanada dan meletakkan sebuah peta di dalamnya, seolah-olah mereka berdua tidak mati melainkan telah kabur ke Kanada. Keesokan harinya puluhan wartawan datang ke rumah orang tua Marvin untuk menanyakan kebenarannya. Namun ibu Marvin percaya kalau anaknya tidak kabur, melainkan diculik. Dan lebih parahnya lagi, rumah mereka telah disita oleh bank karena menutupi hutang untuk membayar pengacara anaknya. Betty yang melihat berita Marvin dan Lloyd yang kabur di TV merasa khawatir bagaimana jika mereka kembali lagi. Namun Tina meyakinkan anaknya kalau Marvin dan Lloyd tidak akan pernah kembali dan mengganggu hidup mereka lagi. Seolah dia sudah tahu kalau Marvin dan Lloyd telah tewas sama halnya seperti Jimmy. Dan dia juga tahu siapa orang di balik tewasnya mereka bertiga. Betty yang tengah memilih baju di sebuah mall tiba-tiba dihampiri oleh Pris, satu orang tersangka lagi yang masih tersisa. Dia mengancam Betty untuk tidak buka mulut di pengadilan nanti. Mendengar ancaman itu, Betty pun ketakutan bukan kepalang. Pada malam harinya, Pris juga mendapat telepon dari orang yang mengaku memiliki bukti kuat yang bisa memenangkannya di pengadilan nanti, dan meminta Pris menemuinya di sebuah motel. Dan dia pun tanpa pikir panjang langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Dan seperti yang bisa ditebak, orang itu adalah John. Pris pun diancam secara paksa oleh John untuk menuliskan sebuah surat pengakuan bahwa memang benar dia dan teman-temannya lah yang menyerang dan menggagahi Tina pada malam itu. Setelah selesai menulis, John memaksa Pris memegang pistolnya. Setelah itu dia pun juga dihabisi. John membuat seolah-olah kalau Pris menyesal dan mengakhiri hidupnya sendiri. Pada akhirnya kemenangan berpihak pada Tina. Di pengadilan, John berpapasan dengan Jay. Jay bilang kepada John, kesialan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada pembunuh berdarah dingin. Dan jika nanti kesialan itu terjadi, aku siap membantumu tanpa dibayar sekalipun. Rupanya Jay memang sudah tahu kalau John lah yang dengan sengaja menewaskan keempat kliennya. Di akhir film, Betty dan Tina mengucapkan terima kasih sekaligus berpamitan dengan John karena mereka akan segera pindah ke California. She's fine. Well, fine, but better. And thank you. Lalu film pun berakhir.